سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله المذل لمن يشاء بعدله والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين عاشوا في عصره مؤمنين به بعد نبوته. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده كلوا حلالا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخير دينكم الورع. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Rencana Ahad subuh kali ini saya menuntaskan bahasan akhir dari bahasan-bahasan sebelumnya. Ya, tapi mudah-mudahan masih ada satu ahad lagi ya insyaallah. Kalau kita perhatikan Al-Baqarah 183 itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, terus diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi kalau boleh disimpulkan ada proses perjalanan sampai kepada derajat takwa, la'allakum tattaqun. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya perhatikan setiap kali ada perintah dalam Al-Quran itu Allah ketuk dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman. Jadi diketuk dulu imannya. Bab ini modal betul ya. Kekuatan iman itu menjadi dasar siapnya kita untuk melaksanakan segala perintah Allah. Maka dasarnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seberat apapun ibadah puasa kita ini 3 hari ini terasa udah panas ya. Berasa benar tuh, berasa kita. Kemarin kan hujan, terus ya hujan habis subuh, hujan tidur, bangun duhur, sholat duhur, habis duhur hujan tidur lagi, terus bangun asar, habis sholat asar hujan tidur lagi, terus tidur lagi, jadi mbah surip jadinya nih. Iya ayyuhalladzin, wahai orang-orang yang beriman, diketuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, suruh sabar dan suruh salat dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, diketuk juga iman. Diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Berarti ada proses perjalanan, orang bilang proses perjalanan spiritual lewat puasa ini sampai kepada derajat takwa. Ini lompatan besar Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sampai la'allakum tattaqun. Berapa tingkatan yang diperoleh lewat puasa ini? Pertama, derajat pertama itu mukmin, terus muslim, terus muhsin, terus mukhlisin, terus muttaqin. Jadi ada 4. Pertama mukmin, naik muslim, muhsin, mukhlisin, muttaqin, jadi 4. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ini dasar sekali dari mukmin naik lagi muslim,
Muslim jadi muhsin, muhsin mukhlisin, terus muttaqin. Jadi kalau baru dasar iman itu belum apa-apa. Maka dalam hadis Nabi kan al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa. Jadi kalau sekedar modal iman ibarat orang masih telanjang, Mbak. Kata Nabi al-imanu uryanun, iman itu uryan, telanjang bulat. Kalau masih telanjang masih malu, masa wa libasuhut taqwa, dan pakaiannya iman supaya jangan telanjang, takwa. Maka dari mukmin muslim kita bicara sholat, puasa, zakat, haji itu bicara di rukun Islam. Kalau rukun iman yang 6 belum bicara syariat sholat, puasa, zakat, haji. Makanya ketika iman kepada Allah yang 6, malaikat, terus pada takdir baik dan buruk, semua masih bicara soal hati. Maka imannya nanti diwujudkan, bahasa kerennya direalisasikan dalam bentuk rukun Islam. Kalau Anda beriman kepada Allah, mana buktinya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, iqamus shalat, tegakkan salat, bayar zakat, puasa, haji. Itu bukti daripada iman kita dalam bentuk rukun Islam. Maka mukmin, kalau masih mukmin itu masih bicara hati, belum ada bentuk syariat itu. Mukmin masih iman, akidah. Ya, maka kata Nabi al-imanu uryan wa libasuhut taqwa. Iman itu uryan, telanjang bulat. Pulau yang sekarang disebut Papua itu dulu namanya Irian Jaya, Pak. Sejarahnya dulu pernah pelaut muslim. Kita kalau bicara pelaut ini Marco Polo terus ya. Enggak, kita punya pelaut unggul Ibnu Batutah namanya. Ibnu Batutah itu dalam sejarah disebutkan para ulama pernah mampir ke pulau paling ujung sekarang disebut Papua tuh. Ketika mampir di sana dapetin orang belum pada pakai baju, sampai sekarang masih banyak belum pakai baju ya, masih pakai kotek aja. Orang Arab uryan. Jadi kalau orang telanjang tuh orang uryan atau irian. Nah, dilahirlah istilah Irian Jaya. Orang yang belum berbaju, istilah Arabnya Irian, maka disebut Irian Jaya. Itu asalnya kata ulama, asalnya Ibnu Batutah, pelaut muslim yang pernah berkunjung ke paling ujung timur pulau kita. Nah, beliau sampai di sana karena beliau orang Arab. Ibnu Batutah ngeliat orang telanjang, Irian, maka lahirlah kata-kata Irian Jaya. Ya sekarang namanya Papua. Nah, itu Irian, telanjang belum. Maka kata Nabi al-imanu uryanun atau iryanun. Iman itu adalah telanjang bulat, walibasuhut taqwa, dan pakaian iman itu adalah takwa. Maka kalau sekedar baru mukmin saja ibarat orang masih telanjang, pakaian baju dengan syariat Islam ya, dengan rukun Islam. Maka kalau ngaku beriman kepada Allah, mana buktinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, disebutkan ada bentuk syahadatnya. Jadi kalau orang ditanya, "Bapak sudah Islam?" "Sudah." "Syahadatnya?" Nggak bisa, kata ulama, syahadat hati itu nggak bisa. Syahadat itu ada bunyinya, kedengaran orang, bahkan dihadirkan saksi. Kayaknya di sini kalau ada Islam bikinin sertifikat, hadir siapa pembimbingnya, ya saksinya siapa, bikin surat. Kapan-kapan dia mau ganti KTP, sudah Islam nih, sertifikatnya dikeluarkan oleh Masjid Darussalam, ada pembimbingnya beliau, nanti saksinya siapa. Tuh syahadat tuh kata ulama nggak bisa syahadat batin, urusan batin itu urusan iman. Bisa jadi dia sudah syahadat hatinya, tapi kan kita ngukurnya tidak ini. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kalau dia pernah masuk Islam, syahadat batin urusan dia dengan Allah. Kita menghukumi seseorang itu tidak dengan iman, dengan Islam. Kalau dia muslim, kapan dia pernah syahadat? Siapa yang pernah berjasa aksi? Kapan kita dengar syahadatnya? Nah, kalau dia mukmin, dia muslim, mana sholatnya? Puasanya, zakat, hajinya. Jadi mukmin naik muslim tuh. Sudah muslim dia mengerjakan syariat, terus naik lagi muhsin. Tidak hanya mengerjakan syariat yang 5, ditambahkan tuh amalan-amalan dia. Muhsin itu orang yang berbuat baik, arti harfiahnya orang yang berbuat baik. Artinya dia menambahkan amal-amal kebaikan, tidak hanya sebatas yang fardu yang sunnah. Jadi muhsin naik. Sudah dari muhsin naik lagi mukhlisin. Kalau mukhlisin enggak banyak tapi kualitasnya, Pak. Orang ikhlas itu tidak mengerjakan jumlah banyak tetapi kualitas ibadahnya. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, bukan ayyukum aksaru amala tapi ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal itu bukan banyak, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka ini dicapai oleh orang-orang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak banyak kerjaannya, tapi kualitasnya ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seperak ikhlas itu lebih hebat daripada 1 triliun tapi tidak ikhlas ya. Ya, 1.000 rupiah dari hal yang halal, boleh kerja, boleh dagang, itu lebih baik daripada 397 triliun yang lagi rame-rame itu. Ya, seperak Bapak sedekah itu lebih baik kalau dasarnya ikhlas ketimbang yang 300 berapa triliun? Berapa triliun? 300 berapa triliun? Kebagian. Nah, itu lebih baik yang 10.000 tapi ikhlas. Makanya kalau orang-orang mukhlis itu mengandalkan, mengutamakan kualitas amal. Maka kalau dalam Quran itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, bukan aksaru amala. Jadi 2 rakaat tapi ikhlas betul-betul lebih baik daripada 70 rakaat kita kerjakan ikhlas. Nah, paling tinggi nih muttaqin. Nah, orang muttaqin itu sifat-sifat mukmin, muslim, muhsin, mukhlisin ada di situ. Makanya hebat. Maka tidak ada derajat paling tinggi, tidak ada derajat di atas muttaqin tuh. Inna akramakum indallahi. Kalau seorang bertakwa itu dia mukmin, dia muslim, dia muhsin, dia mukhlis tinggi. Makanya Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang beriman, bukan yang muslim, bukan muhsin, bukan muslim, tapi muttaqin. Karena muttaqin itu orang bertakwa, tercakup di dalam dirinya, dia mukmin, dia muslim, dia muhsin, dia mukhlisin. Nah, paling tinggi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, pada kesempatan ini salah satu sifat orang muttaqin, al-muttaqi itu dalam alladzi yahmi nafsahu min iqabid dunya wa adzabil akhirah. Orang bertakwa itu kalau dalam bahasa tafsir alladzi yahmi nafsahu, yang menjaga dirinya, min iqabid dunya wa adzabil akhirah. Seorang bertakwa itu kata para ahli tafsir alladzi yahmi nafsahu, yang menjaga dirinya, min iqabid dunya, dari hukuman dunia, wa adzabil akhirah, dan adab akhirah. Kalau dunia tuh bahasanya iqab, kalau akhiratnya adab. Hukuman, kalau iqab itu dunia, iqabnya. Kalau adab akhirah. Maka beda antara iqabud dunia dengan adab akhirah. Kalau adab nggak ketulungan, Pak. Kalau di dunia masih diiqab, orang dipancung kepala, itu hukuman dunia masih belum surah ketimbang adab akhirat. Bab Nabi pernah ditanya an ahwani adzabil akhirah. Ya, tentang adab yang paling ringan daripada adab akhirah. Nabi katakan, andai kata sedikit bara api diletakkan di bawah telapak kaki kita nih. Nabi ditanya an ahwani adzabin nar, ya, yang paling ringan daripada azabnya neraka, kata Nabi. Ditanya, beliau katakan andai kata sedikit bara api itu diletakkan di bawah telapak kaki kita tuh polok yang ada di pala tuh mendidih, Pak. Di sini mendidih nih. Terus bara api yang ditaruh di bawah telapak kaki manusia. Polok, tahu polok? Apa polok? Otak ini mendidih, glutuk saking panasnya suhu. Itu paling ringannya, bagaimana paling beratnya? Makanya kalau ada takkid waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar 3 kali. Waqina, ya Allah, jagalah kami dari siksa api neraka. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Bahkan sangat mulia tuh kalau ada orang berdoa waqina adzabannar qalatin nar, ya Rabb a'idhu minni. Kalau ada orang berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari neraka, neraka girang benar tuh. Dia berdoa, Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah ya dari diriku. Jadi kalau ada orang minta, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka, neraka doa tuh. Qalatin nar, Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah tuh orang dari diriku. Dia sudah minta selamat dari, selamatkanlah ya tuh, saking girangnya tuh. Jadi neraka tuh nggak mau dimasukin juga, Pak. Jangan pada masuk neraka, jangan dah. Nah, wa qina inna adzabi
Nah, saking girangnya neraka, doain orang yang kalau waqina adzabannar. Jadi kalau bapak-bapak ibu berdoa waqina adzabannar, qalatin nar, katanya berkatalah neraka, Allahumma a'idhu min, ya Allah selamatkanlah ia dari diriku. Kalau orang bilang wa adkhilnal jannata, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, qalatil jannah Allahumma a'idhul jannah. Kalau kita minta ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, surga girang juga, qalatil jannah Allahumma a'idhul jannah, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga tuh. Neraka doain kita jangan sampai masuk ke neraka, surga doain kita biar masuk ke dalam surga tuh siksa. Makanya min iqabid dunya, orang bertakwa tuh hukuman dunia jadi kagak mau kena, apalagi adab akhir. Itu hebatnya orang takwa. Man yahmi nafsahu min iqabid dunya wa adabil akhirah. Dalam tafsir Al-Manar tersebutin ya, orang bertakwa itu al-muttaqi, orang yang bertakwa itu man yahmi nafsahu, orang yang menjaga dirinya, min iqabid dunya, dari hukuman dunia, wa adabil akhirah, dan adab akhirah. Jadi orang bertakwa ditilang aja enggak mau, Pak. Orang bertakwa tuh ditilang aja enggak mau. Kan itu iqab juga hukuman dunia, ditilang, ditangkap nggak mau tuh, ditilang juga, apalagi diadab apalagi ditilang di akhirat. Hukuman dunia aja orang takwa nggak mau. Man yahmi nafsahu min iqabid dunya wa adabil akhirah, orang yang menjaga dirinya dari hukuman dunia dan adab akhirat. Jadi jangan bicara kasus-kasus yang sedang ramai sekarang. Jangan bicara, kalau bicara konteks takwa, orang bertakwa itu hukuman dunia jadi kagak mau kena, apalagi adab akhirat. Jadi singkatnya ditilang nggak mau tuh. Makanya kalau kita ngaku orang bertakwa, di jalanan pun harus baik. Motor lampu merah berhenti, kuning hati-hati. Kalau keluar pakai apa? Pakai helm, bawa SIM ya, bawa dompet. Bawa dompet juga, kapan-kapan mau mampir makan jangan minta dijajanin mulu. Orang takwa menjajanin orang. Ya kan ini modalnya kalau makan angkat kaki nih. Kalau makan angkat kaki, giran bayar angkat tangan. Gua kalau bayar angkat tangan. Kalau makan angkat kaki sampai gobios tuh, orang bilang sampai keringetan, masya Allah sergeban. Kalau makan sampai angkat kaki keluar keringat, bayar angkat tangan. Gua kalau bayar, orang bertakwa membayarin. Orang bertakwa tuh infak kerjaannya. Nah yang terakhir nih, salah satu sifat orang takwa tuh warok, Pak. Warok, maka kata Nabi wa khairu dinikumul warok, dan sebaik-baik beragamanya kalian kalau ada sifat warok. Nah sifat warok ini salah satu sifat yang melekat pada diri orang yang bertakwa. Apa itu warok? Ini bukan warok Ponorogo ya, bukan ya. Warok dalam kacamata tasawuf. Warok itu tarkus subuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, kata Nabi. Ada dua tuh definisi waro. Waro tuh tarkus subuhat, meninggalkan perkara yang subuhat, yang enggak jelas hukumnya, yang samar-samar. Khaufan, karena takut, minal wuqu'i fil muharramat, karena takut terjatuh di dalam perkara yang haram. Maka hadis Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi dalam hidup yang jelas-jelas saja. Kalau anak muda bilang, gue mau yang jelas-jelas, betul tuh. Kata anak muda, yang jelas-jelas aja dah, betul. Agama, sikap agama itu yang jelas. Karena katanya al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal adalah jelas, yang haram adalah jelas. Apa yang ada di antara yang haram ini perkara yang subuhat. Saya kasih gambaran. Katanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Apa yang ada di antara yang halal ini subuhat, yang enggak jelas nih, samar. Maka jangan sampai main di sini nih, Pak nih. Jadi kalau duit kagak jelas tuh jangan sampai tuh. Ya yang enggak jelas nih, jangan sampai. Faman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Kalau demen main di perkara yang subuhat, kata Nabi, waqa'a fil haram, dia sudah terjatuh di dalam perkara yang haram. Syekh Nawawi Al-Bantani membagi subuhat 3 makom tuh. 3 makom subuhat. Pertama, ma tuyukkina tahrimuhu wa syukka fi hillihi. Kata subuhat itu 3 makom, 3 tingkatan. Ma tuyukkina tahrimuhu, apa yang diyakini keharamannya, wa syukka fi hillihi, dan diragukan kehalalannya. Saya ulangi lagi. Ma tuyukkina tahrimuhu, apa yang diyakini keharamannya, yakin haramnya nih, taruhlah 90%.
wa syukka fi tahlilihi, dan diragukan kehalalnya, masih ada mungkin ada halalnya 10%. Ini subuh haram nih, ini yakumu maqamal haram, ini kedudukannya haram karena yakin keharamannya. Masuk ke tahrimuhu, ma itu yukina tahrimuhu wa syukka fi hillihi, apa yang diyakini keharamannya kita yakini haram 90%. Wa syukka fi hillihi, dan diragukan kehalalannya, ini kedudukannya yakumu maqamal haram. Ini subuhat yang kedudukannya haram karena 90% yakin haram, 10% ada ragu kehalalannya. Yang kedua, ma tuyukkina tahliluhu, apa yang diyakini kehalalannya, wa syukka fi tahrimihi, dan diragukan keharamannya. Diyakini, yakin dia halal tapi masih ada ragu keharaman, nggak boleh juga. Sebab al halalu bayyinun wal haram kudu jelas, 100% halalnya, 100% haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Maka yang kedua, ma tuyukkina tahliluhu, apa yang diyakini kehalalannya, wa syukka fi tahrimihi, dan diragukan keharamannya. Subuhat juga, dia yakin halal tapi masih ada ragu keharaman, kan belum bersih berarti kan. Ya, yang ketiga nih paling rendah nih, tapi tetap juga nggak boleh. Yahtamilu ayyakuna halalan aw haraman, mungkin halal mungkin haram, masih mungkin, makin sebah mungkin, belum yakin. Yahtamilu ayyakuna halalan, mungkin dia menjadi halal mungkin haram. Mungkin halal nggak boleh, mungkin harus jelas. Al halalu bayyinun wal haramu. Baik, saya mau nanya tuh, orang sikap hidup sekarang ada nggak yang model kayak begini nih? Nggak mau, nggak halal. Paling sudah jelas-jelas haram ya. Yang mungkin halal mungkin haram aja nggak boleh. Sikap waro nih, kalau orang takwa nggak mau dia, nggak. Saya nggak mau dah mungkin halal mungkin haram. Saya mau yang jelas-jelas aja. Kalau halal jelas dah. Makanya kadang-kadang saya sendiri, subhanallah, Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan. Saya jujurnya punya apa-apa, bisa apa-apa dari masjid ke musola. Itu kadang-kadang ya Allah, ini mudah-mudahan saya halal. Padahal dari masjid tuh. Orang bilang, Ustaz Sopwan kalau dari beliau udah halal aja, ya saya juga nggak tahu juga. Ya kadang-kadang kan saya dapat dari masjid, dari musola, ibu-ibu ya, dari ibu-ibu, bukan dari departemen keuangan, bukan Pak. Ya bukan dari departemen apa, lagi dikit lagi menyasar nanti departemen agama nih, dikit lagi nih sasar departemen agama lebih banyak lagi, jangan-jangan nih. Ya orang bilang, ya kalau dari Ustaz Sopwan mahalal, saya nggak tahu juga, masih Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan. Saya minta pada Allah halal. Mudah-mudahan dari sini halal ya, halal dari musola halal, dari nikmatul ittihad halal, dari nurul apa kita nurul Islam halal. Tapi saya masih minta Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubah. Tuh pembagian subuhat tuh ya. Pertama saya ulangi lagi, ma tuyukkina tahrimuhu, apa yang diyakini keharamannya, wa syukka fi tahlilihi, dan diragukan kehalalannya. Yakin haramnya tapi masih ragu kehalalannya, kemungkinan masih ada halalnya 10%, tapi yakin 100% haram. Ini subuhat yang paling berat nih, yakumu maqamal haram. Ini kedudukannya nggak boleh kita ambil, haram juga. Turun satu kelas, ma tuyukkina tahliluhu, apa yang diyakini kehalalannya, wa syukka fi tahrimihi, dan diragukan keharamannya. Yakin halal tapi masih ragu ada keharamannya, subuhat juga, nggak boleh juga. Yang terakhir paling ringan nih, tapi tetap waro ada. Yahtamilu ayyakuna halalan aw haraman, mungkin halal mungkin masih serba mungkin, belum pasti kan. Iya, mungkin saya terima, mungkin saya terima cintanya, mungkin saya tidak terima, ya nggak mau. Yang pasti-pasti lu terima apa kagak nih? Iya mungkin saya terima, nggak mau yang pasti-pasti aja. Maka ini taman juga nggak boleh, maka serba mungkin. Jadi kudu al halalu bayyinun wal haram. Sifat orang takwa itu waro namanya, tarkus subuhat, meninggalkan perkara yang subhat, yang tiga-tiganya ditinggalkan karena khaufan, karena takut minal wuqu'i fil muharramat, terjatuh di dalam perkara yang haram. Artinya jangan main di sini dah. Pokoknya kalau main di sini jatuh yang haram kata Nabi. Yang halal yang jelas-jelas saja. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Baik, saya dulu dapat soal cerita kayak gini. Ada digambarkan oleh ulama tuh, guru-guru deh. Ada orang belanja nih Pak ke pasar Pondok Labu dia bulan suci Ramadan. Dari pasar ada tukang sawo tuh. Ada tukang sawo. Dia tanya, berapa ini sawo? 1.000 Pak satu. Oh 1.000 deh.
Udah saya beli 10.000 dah, kasih duit 10.000 dah. 10.000. Waktu dibungkus dia nggak merhatiin tuh, kasih duit 10.000. Udah dibungkus dia bawa aja, dia bawa pulang, dia tenteng bawa pulang. Sampai rumah itu sao, kalau satunya 1.000, duitnya 10.000, saonya ada berapa? 10 ya, dia bawa pulang tuh ke Ciputat. Belinya di pasar Pondok Labu, pulangnya Ciputat. Udah sampai di rumah dia buka ada 11 Pak. 11 tuh, mestinya ada berapa? Saya mau nanya sekarang, itu yang satu kan mestinya 10, kok ada 11? Itu yang satu nambahin apa salah hitung? Nambahin apa salah hitung? Nah, kalau mau hati-hati salah hitung. Kalau nambahin ceroboh kita. Kan nambahin, kita yang ngomong nambahin. Nambahin itu kalau dengar dari dia langsung mulutnya, Pak saya tambahin 1 nih bulan Ramadan sedekah gitu. Nah sampai di Ciputat dibuka ada 11. Nah, tadi kalau mau waro, ini hitungannya salah hitung. Berarti kalau salah hitung, nggak boleh kita makan. Ya, nggak boleh kita makan. Bab ada hak orang, punya dia satu tuh meskipun 1.000. 1.000 di dunia Pak, di akhirat masalah nggak bisa keganti dengan 1 triliun. Makanya kalau ada hak orang di dunia ini pulangin Pak, di kantong kita, apalagi di rekening kita pulang-pulangin semuanya, apalagi sampai triliunan, masya Allah. 1.000 aja bakal repot nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada orang yang tertunda masuk surganya meskipun dengan amal ibadahnya bang, sholatnya hebat sampai hitam jidatnya Pak. Puasanya bukan hanya Ramadan 3 hari tiap bulan, Senin Kemis dia puasa, Muharram, Arafah dia puasa, terus segala macam dia infak sedekah. Ada hak orang yang pernah diambil dulu di dunia. Ini jangan ngomong triliunan ya, 1 saw berapa duit tadi? 1.000. Maka biar amannya waro itu tidak menyimpulkan nambahin, salah hitung. Berarti dari Ciputat balik lagi ke Pondok Labu. Bulan puasa lu panas-panas Pak, nenteng saw 11 tuh. Untuk mencari ketetapan hukum 1 saw nih, apakah nambahin, apakah salah hitung. Udah nyampe ke sini, datang cari-cari lah mana dia tukang saw, udah kagak ada. Tanya sama tukang jambu, Pak ini tukang saw di sini namanya siapa? Oh Pak Husin. Kemana Pak? Udah habis setelah Bapak beli tadi, alhamdulillah orang pada beli, rupanya Bapak mendatangkan keberkahan nih. Laku Pak, habis dia pulang. Pulang, iya. Namanya Pak Husin, tinggalnya di Pamulang. Tinggalnya di Pamulang. Udah Uber ke Pamulang tuh, ada alamatnya, ada alhamdulillah ada alamatnya. Balik lagi dari Pondok Labu ke Pamulang. Ini dari Pondok Labu ke Ciputat dulu ya. Berapa duit di Pondok Labu Ciputat? Masih ada angkot yang putih itu ada ya? Ada tuh. Udah 2.500 kali ya. Nggak apa-apa dah 2.500 mumpung di dunia daripada di akhirat triliunan nggak bisa kita kebayar ya. Udah pulang Ciputat, dari Ciputat Pamulang 2.500 lagi tuh ketemu alhamdulillah. Tinggalnya di Gang Haji Maung. Haji Maung udah masuk ke dalam, udah masuk udah. Udah alhamdulillah karena niat baik mau cari kejelasan hukum 1 saw, saking waroknya nih. Cari alamatnya ketemu, alhamdulillah Pak Husin alamatnya, RT-nya nomor udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar anaknya Pak. Waalaikumsalam, ada apa Pak ya? Ini rumah Pak Husin yang dagang saw di Pasar Pondok Labu. Iya Pak, betul, saya anaknya. Bapak ada? Ya Bapak enggak ada. Bapak dibawa ke dokter sakit jantung ya, sakit jantung dibawa ke Pamulang lagi sono. Pamulang, ada dokter alamatnya, ada alhamdulillah, ada alamatnya di Uber tuh, ngeluarin lagi 2.500 tuh ya. Kalau orang betul yakin apa sahur benar mandir ke Pamulang tuh cari dokter Iskandar jantung, udah ketemu alhamdulillah dokter Iskandar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau berobat Pak? Enggak, saya mau cari pasien Pak Husin yang profesinya tukang saw di Pasar Pondok Labu, tinggalnya Gang Haji Maung. Apa kesini? Oh betul Pak, betul beliau kesini tadi berobat. Cuma saya cek, saya nggak mampu. Kemudian saya kasih rujukan untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bogor. Ke Bogor tuh, mau nggak ke Bogor? Bulan puasa nenteng saw 11 tuh, ke Bogor mau? Nggak apa-apa, urusan di dunia kita selesaikan sebelum nanti di hadapan mahkamah Allah. Meskipun 1 saw tuh orang warok begitu Pak. Makanya kalau lihat berkacamata orang sekarang ya jangan bicara warok, dah serakahnya luar biasa dah. Udah kaya masih juga alhaakumut takasur wailul likulli humazatin lumadzah alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu. Kalau bicara Al-Quran, apalagi bicara tasawuf, melihat perilaku orang sekarang udah jauh Pak, jauh dah. Bainas sama'i was sumur,
Bukan bainas sama'i wal ard. Kalau antara langit dan bumi, ini bumi nih. Kalau bainas sumur mesti digali lagi. Bainas sama'i was sumur. Kudu lah sumurnya berapa meter kedalamannya tuh. Sudah nyusul dah ke rumah sakit umum daerah Bogor Pak, udah bagian jantung. Alhamdulillah ketemu, ya cek mundar mandir. Mau tanya tadi ada nggak pasien rujukan Pak Iskandar dari Pamulang yang dirujukan untuk dirawat di sini? Oh ada Pak, alhamdulillah ketemu nih orang ini, ketemu orang, alhamdulillah, subhanallah, orangnya ada. Oh subhanallah, kami angkat tangan Kak untuk menanganinya, tapi kami kasih rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Mbak. Ke Bandung nggak kira-kira nih? Bulan puasa nenteng sauk 11 nih, jangan jauh udah kagak enak makan, gencet penumpang tuh sauk jadi meletet tuh sauk. Ke Bandung nggak? Uber ke Bandung, ya mumpung jaraknya masih di dunia. Kalau di akhirat, masya Allah jauh, satu harinya seperti 1000 tahun kita urusan dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu kalau ditarik perjalanan waktu di dunia 1000 tahun. Sekarang dari Pondok Labu, Ciputat, Pamulang, Bogor ke Bandung. Bogor ke Bandung, subhanallah. Ke Bandung Pak, nyusul nggak? Kalau nggak mau nyusul nih saya pulang deh nih. Nyusul kan nih? Kalau masih nyusul saya terusin ceritanya nih, cerita ulama nih. Nyusul ya, ke Bandung bulan puasa, masya Allah nenteng saw, saking ingin mencari kejelasan hukum satu saw, apakah nambahin, apakah salah hitung tuh orang takwa begitu, orang waratus. Apalagi yang petriunan satu saw aja mau tanya, Pak ini nambahin apa salah hitung? Uber ke Hasan Sadikin Bandung, nggak apa-apa dah, keluar dah. Bandung Jakarta berada ya, Bandung Bogor. Mana kenek? Ada kenek. Bogor Bandung ya saya pikir nggak nyampe 50.000 udah barangkali ya. Udah kan banyak tuh dari Tasik yang Prima Jasa tuh banyak udah Bogor Bandung nyusul dah. Nggak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya pengen selamat nih dunia dan akhirat, jangan sampai ada hak orang yang saya makan meskipun satu sawo. Sudah sampai di Bandung sebelum udah nyorein, alhamdulillah beduk maghrib lagi sekalian buka, Allahumma lakasumtu wabik. Jangan makan sawo itu tuh, jangan gue pisahin 10 ini 1, jangan, itu misahin duluan. Kan 11 ini belum jelas mana hak kita, mana hak dia. Kok Bapak udah misahin duluan, ini punya saya 10? Enggak Pak, ini punya saya. Jangan Bapak misahin duluan, itu masih ada hak orang di situ tuh. Udah sampai di Bandung ya, ketemu jurusan jantung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf ini ada enggak Pak Husein rujukan rumah sakit umum daerah Bogor ke sini jantung? Oh ada Pak, ada. Orangnya ada orangnya. Tadi cek udah enggak ada. Ya Pak udah enggak ada. Kenapa Bu? Ya dokter kami katakan sudah angkat tangan juga. Jadi silakan dibawa pulang saja ke Garut Pak. Suruh bawa pulang ke Garut nih, Bapak udah angkat tangan untuk merawat jantungnya, dibawa pulang nyusul ke Garut enggak? Nyusul Garut nggak? Kalau kagak mau nyusul saya pulang nih, saya udahin ceritanya. Nyusul ke Garut, nenteng sawo, berapa sawonya? 11 Bo, udah ada tuh kegencet penumpang tuh sawo tuh meletet tuh, nggak enak dimakan, bawa ke Garut, masya Allah. Bandung Garut, nyampe nyubuh Pak, subuh salat ya Allah, nggak sempet sahur dah salat, udah penting ketemu dah alamatnya. Waalaikumsalam. Ya Allah, girang bener nih dia orangnya nih. Pak, masih kenal saya? Kata Pak Husein. Siapa ya? Masih kenal? Kalau dia sih masih kenal tukang sawat, tapi tukang sawat kan lupa, kan pembeli banyak Pak. Model-model rupa, ada yang jenggotan, ada yang kumisan, ada yang belok, ada yang pesek, ada yang lancung, ada yang hitam dan putih. Siapa Bapak? Saya yang kemarin beli sawo Pak di Pasar Pondok Labu. Oh iya. Ada apa jauh-jauh nih dari sini? Ini saya buka di rumah, itu sawo isinya ada 11. Mestinya saya beli 10.000, isinya 10, itu ada 11. Ini saya mau nanya, yang satu ini Pak nambahin apa salah hitung? Kata dia, ya Bapak ngapa susah-susah, itu yang satu nambahin, ngapa kagak ngomong ngerek kemarin loh. Ini yang satu nambahin tuh. Nah ketika dengar kata-kata nambahin, girang, alhamdulillah, nambah berarti hak saya kan, berarti dia udah ikhlaskan punya dia untuk saya. Nambahin, alhamdulillah Pak, nggak apa-apa dah saya susah-susah, penting saya sudah tahu jelas hukumnya satu sawo ini nambahin apa salah
Itu makanya kalau sifat waro itu tadi bukan nambahin, salah hitung. Kalau nanti ada hak orang yang kita makan meskipun satu sahur. Jadi harus ada keridhaan ya, mubadalatu syai'an syai'an, mubadalatu syai'an taradin ala wajhin mahsusin, itu jual beli. Mubadalatu syai'i antaradin ala wajhin, saling mengganti sesuatu, pembeli ngasih duit, penjual ngasih barangnya, antaradin saling meradai, ala wajhin mahsusin dalam bentuk yang khusus tuh al-bai' dan sudah alhamdulillah senang, masya Allah, udah jelas hukumnya satu sahur ini nambahin. Nah ibu-ibu saya kasih tahu kalau belanja tuh jangan nyomot duluan, Pak nambahin, jangan tuh. Kadang-kadang beli bawang, beli cabai, Mas langganan ya, nambahin, jangan. Nambahin tuh kalau udah ngasih, jangan nyomot duluan lah. Sekarang udah dicomot, masih mau diambil lagi, borok sikut kan gitu ya. Iya, kadang-kadang bini kita tuh Pak, karena udah merasa langganan belanja, Pak nambahin, jangan. Makanya Pak boleh nyobain nggak? Oh silakan, halal. Orang Arab tuh kurma 1-2 halal. Kalau sampai 1 kilo mah bengep gitu. Ya kan kalau kita umroh tuh halal 1-2 halal. Tapi kalau 1 kilo mah bengep, jangan. Ya Pak boleh Pak nyobain. Oh silakan. Nah ada keredoan. Nah sekarang kalau kezalimannya itu terjadi melebihi 1 saw, itu 1 saw aja bagi orang waro itu betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai urusan 1 tahun nanti membuat dia terhambat di akhir. Bukan harganya, hak orang ya Pak. Hak orang nih yang nggak boleh nih. Kalau harga sawnya kita ganti 1 juta juga nggak masalah. Cuma hak itu kan nggak bisa dihargai Pak. Hak itu nggak bisa kan di hadapan Allah, hak kata Allah, kau penuhi dulu hak-hak orang yang kau zalimi dulu di dunia. Maka semua dosa diampuni illa daina, kecuali utang kata Nabi. Semua dosa Allah akan termasuk dosa syirik kalau taubat juga diampuni illa daina, kecuali utang Mbak. Kalau utang tuh kita sama yang minjam nggak bisa istighfar ya. Orang bilang ketemu impas tuh bohong itu. Ketemu impas, kalau ketemu impas berarti yang minjem apa yang dipinjemin yang buru-buru nyari ini. Ketemu impas yang minjem kan, gue mau ketemu dia karena ketemu impas yang minjemin ngilang mulu. Kalau ketemu impas bukan, kalau utang itu kita bayar, ya nggak istighfar. Gue punya utang 10 juta, astagfirullah, nggak salah istighfar sama siapa? Ma Allah. Kalau manusia penuhi haknya, sama juga ini. Kata Imam Ghazali sebetulnya solusinya bisa Pak. Yang 1 saw ini jangan kita makan, kita sedekahin sama orang dah. Kita sedakin sama janda ya, nenek-nenek, janda tua kasih, jangan janda muda. Janda muda mah ada tendensinya tuh kasih anak yatim, nih neng makan nih, niatin pahalanya untuk si pedagang sawo itu. Jadi kita kasih orang, tapi pahalanya kita niatin untuk si pemilik sawo itu, tukang si pemilik kata. Nah, dapat duit di jalanan tuh, dapat duit di jalanan ya. Dompet nih isinya ternyata 3 triliun. Dompetnya kayak apa tuh isinya 3 triliun? Udah jangan dikantongin dah. Ya kita serahkan aja. Jangan diserahkan kepada pihak tertentu, nanti dia tilep juga, narkoba aja dia jual lagi kan gitu kan. Ya nih kita kasih dah, titipin orang amanah dah. Udah kalau enggak nanti sedekahin, pahalanya niatin untuk si pemilik harta itu, kata Imam Ghazali, selesai. Tapi ternyata tidak, itu secara fikih, secara tasawuf ada keutuhan, jangan sampai ada syak. Ada ragu-ragu, ya Allah ragu punya orang apa gue kasih orang. Kan punya orang kita kasih orang, kalau yang punya harta itu mengizin, Bapak kok Bapak kasih orang, kan itu punya saya, tunggu izin dari saya, kan begitu mestinya. Boleh nggak nih gue kasih orang punya lo? Oh silakan gue redo. Nah sekarang kita nggak tahu itu orang redo apa enggak. Makanya ada kejelasan hukum meskipun 1 saw dari Pasar Pondok Labu, Ciputat, Pamulang, Bogor, Bandung, Bondong, Garut balik lagi ke Pondok Labu sini rumahnya, sebelah Belor Darussalam rumahnya, alhamdulillah. Itu Pak Warok tuh ya. Saya kadang ya Allah, mudah-mudahan betul-betul. Maka kata Nabi, huwa khairu dinikumul warok. Saya kutipkan hadis Riyadhus Shalihin, Nabi pernah jalan Pak. Pernah jalan ketemu korma 1 tuh. Nabi enggak ambil tuh. Kata Nabi, saya takut ini korma sedekah. Jadi ketika Nabi lewat ada korma tuh, Nabi nggak ambil tuh. Kok nggak diambil, nggak dimakan? Kalau bukan ini saya takut karena sedekah, sudah saya makan. Karena kata Nabi, saya takut ini korma sedekah orang yang jatuh, maka saya makan sedekah, nggak mau. Ya
laula anni akhafu annahu minal antakuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau bukan karena saya takut ini barang sedekah, saya sudah makan, kata Nabi. Karena saya takut ini barang sedekah, korma meskipun satu la akaltuha, saya sudah makan. Subhanallah, sifatnya itu sifatnya babul wara' itu dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Babul wara' nah hadis Nabi pernah jalan lewat ada satu korma, kata Nabi laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akal, jika bukan karena aku takut bahwa ini korma tergolong sedekah yang jatuh punya orang mau sedekah korma jatuh satu, kalau bukan karena aku takut ini barang sedekah niscaya aku sudah makan. Karena Nabi takut ini barang sedekah maka Nabi tidak mau memakan. Itu satu korma berapa duit, Pak? Satu korma berapa duit? Subhanallah, ya, korma sekilo. Kalau satu barang udah nggak usah dibayar makan. Tapi Nabi takut itu korma barang sedekah yang jatuh dari sedekah orang. Nabi laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Jikalau bukan karena aku takut ini korma barang sedekah niscaya aku sudah makan. Saking takutnya, saking waroknya Nabi nggak mau makan tuh korma karena takut itu barang sedekah. Ini mohon maaf, kotak amal di masjid dia bobol, dia bawa pulang meleduk perut lo. Ada kan yang bobol kotak amal di masjid, makanya kan dirantai, ditawain orang, ya orang Islam kotak amalnya dirantai, itu berarti orang Islam nyolong harta orang Nah, jadi hati-hati, ini pelajaran dari puasa mencapai derajat takwa. Salah satu sifat takwa, sifat mudah-mudahan nanti keluar dari Ramadan kita orang-orang yang takwa dan orang-orang yang warok, yang hati-hati betul kita makan, kita kantongin, kita suap, kita minum, mesti kita yakini kehalalannya. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk diamalkan apa yang disampaikan dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermusafahah dengan guru kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.